Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan ujian akhir semester statistika kami. Pada soal ujian statistika, kami memilih untuk mengerjakan nomor 2 dengan link dataset ini yang berisi menu-menu dari McDonald's. Pada soal ini, kami akan menjawab dua pertanyaan berikut. Yang pertama, berapa banyak kalori yang dihasilkan oleh nilai kalori rata-rata makanan McDonald? Lalu yang kedua, berapa jumlah yang paling sedikit item yang dapat dipesan dari menu untuk memenuhi satu hari kebutuhan nutrisi? Sebelum menjawab dua pertanyaan ini, kami terlebih dahulu membuat visualisasi datanya. Ya, baik. Tujuan dari kode ini adalah untuk membaca data dari file CSV yang bernama menu CSV dan menampilkan 5 baris pertama dari data tersebut dalam bentuk tabel yang terformat dengan baik di konsol. Yang pertama yaitu import pandas SPD. Tujuannya itu mengimpor library pandas dengan alias PD. Kemudian pandas itu library Python yang digunakan untuk manipulasi dan analisis data. Kemudian ada from tabulate import tabulate yang fungsinya mengimpor fungsi tabulate dari library tabulate dan kemudian berformat dengan baik. Kemudian ada file path sama dengan content menu CSV yang itu mendefinisikan variabel file path yang berisi path atau lokasi dari file CSV yang akan dibaca. Dalam kasus ini path-nya adalah uh, seperti yang di layar. Kemudian ada data sama dengan pdread CSV file path. Yang itu gunanya membaca file CSV yang terletak di path yang ditentukan, menggunakan fungsi read CSV dari pandas, dan hasilnya disimpan dalam variabel data sebagai data frame pandas. Dan yang terakhir yaitu print tabulate data head, headers, case, tabel VMT, sama dengan PSQL. Itu menggunakan fungsi head dari data frame pandas untuk mengambil 5 baris pertama dari data frame data. Kemudian menggunakan fungsi tabulate untuk memformat data frame menjadi tabel yang terformat dengan baik. Yaitu selanjutnya argumen headers sama dengan case memberitahu tabulate untuk menggunakan nama kolom data frame sebagai header tabel. Dan argumen tabel FMT sama dengan PSQL menentukan format tabel, dalam hal ini menggunakan format seperti output SQL, dan mencetak tabel yang sudah terformat tersebut ke konsol. Setelah di-run, hasilnya seperti di layar. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang ada di soal tadi, yaitu berapa banyak kalori yang dihasilkan oleh nilai kalori rata-rata makanan McDonald. Di sini ada codingan, yaitu pada baris pertama average calories sama dengan data calories dot min. Data calories itu untuk mengakses kolom kaloris dari data frame, dan data min untuk fungsi min menghitung rata-rata nilai dalam kolom kaloris. Average calories untuk menyimpan hasil rata-rata kalori dari dalam kolom kaloris. Yang kedua ada total item sama dengan len data. Len data untuk menghitung jumlah total baris dalam data frame data, dan total items untuk menyimpan jumlah total item atau baris dalam data frame. Pada baris ketiga ada data calories sama dengan average calories kali total items. Itu untuk mengalihkan rata-rata calories atau average calories dengan jumlah total item atau total items. Total calories untuk menyimpan
total kalori yang dihasilkan berdasarkan rata-rata kalori dan jumlah item. Ya, pada baris keempat yaitu printf and average calories 2f. F-string digunakan untuk format string yang memungkinkan penyisipan variabel ke dalam string. Strip N untuk menambahkan baris baru sebelum teks yang dicetak. Average calories 2f untuk menampilkan nilai average calories atau rata-rata kalori dengan 2 angka desimal. Dan mencetak teks average calories diikuti oleh rata-rata kalori. Pada baris kelima yaitu printf total calories produced by average total calories 2f. F-string digunakan untuk format string yang memungkinkan penyisipan variabel ke dalam string. Total calories 2f untuk menampilkan nilai total calories dengan 2 angka desimal. Dan mencetak teks total calories produced by average diikuti oleh total kalori yang dihasilkan berdasarkan rata-rata. Setelah di-run, hasil dikeluarkan yaitu rata-rata kalori atau average calories sama dengan 368,27 dan total calories produced by average dihasilkan 95750,00. Baik, saya akan menjelaskan program untuk menjawab pertanyaan kedua, yaitu berapa jumlah yang paling sedikit item yang dapat dipesan dari menu untuk memenuhi satu hari kebutuhan nutrisi. Jadi pada program ini, line pertama itu ada import pandas as pd. Ini untuk mengimport library pandas yang digunakan untuk memanipulasi dan analisis data. Lalu yang kedua kita membuat file path-nya. Jadi file underscore path ini untuk mendefinisikan variabel file path yang berisi path atau lokasi dari file CSV yang akan dibaca. Lalu data underscore pd.read_csv ini untuk membaca file CSV yang terletak di path yang ditentukan menggunakan fungsi read_csv dari pandas. Hasilnya ini akan disimpan dalam variabel data sebagai data frame pandas. Lalu selanjutnya ada daily underscore requirements ini. Kita membuat dictionary daily underscore requirements yang berisi kebutuhan harian untuk kalori, protein, fat, dan juga karbohidrat. Lalu menu underscore items. Pada line ini, kami membuat salinan data frame data yang hanya berisi kolom item, calories, protein, total fat, dan karbohidrat. Lalu menu items.rename ini untuk mengganti kolom total fat menjadi fat dalam data frame menu underscore items. Lalu def find main items ini untuk mendefinisikan fungsi find main items yang menerima dua argumen, yaitu menu dan requirements. Lalu menu sorted sama dengan menu.copy ini untuk membuat salinan dari data frame menu dan menyimpannya dalam variabel menu underscore sorted. Lalu menambahkan kolom baru nutritional value sum ke dalam menu underscore sorted yang merupakan jumlah dari kolom kalori, protein, fat, dan karbohidrat untuk setiap barisnya. Lalu menu underscore sorted, menu sorted .sort values ini untuk mengurutkan data frame menu underscore sorted berdasarkan kolom nutritional value sum secara menurun atau nilainya dari terbesar ke terkecil. Lalu selected items ini untuk
membuat list kosong selected items untuk menyimpan item yang dipilih. Lalu current totals ini untuk membuat dictionary yang berisi jumlah saat ini untuk setiap nutrisi, diinisialisasi dengan nilai 0. Lalu untuk index ini, for index row in menu ini, untuk memulai loop untuk iterasi melalui setiap baris dalam data frame. Lalu menggunakan if untuk memeriksa apakah semua nilai dalam current total telah memenuhi atau melebihi nilai dalam requirements-nya. Lalu menggunakan break untuk menghentikan loop jika semua kebutuhan harian telah terpenuhi. Lalu for key ini untuk memulai loop untuk iterasi melalui setiap kunci dalam requirements. Lalu current totals ini untuk menambahkan nilai nutrisi dari baris saat ini ke nilai total saat ini dalam current underscore totals. Lalu return ini untuk mengembalikan list selected underscore items dan dictionary current underscore tools. Lalu min items ini untuk memanggil fungsi find min items dengan argumen menu items dan daily requirement. Lalu print items to meet daily requirements untuk item in min items. Jadi untuk mencetak teks items to meet daily requirement dan memulai loop untuk iterasi melalui setiap item dalam min items. Lalu print total nutrition values dan for key value in totals ini untuk memulai loop untuk iterasi melalui setiap pasangan kunci dalam nilai dictionary. Lalu printf ini untuk mencetak kunci dan nilainya dari totals. Setelah di-run, outputnya menjadi seperti ini. Items to meet daily requirement ini ada chicken McNugget, big breakfast with hotcakes, large biscuit, dan yang regular biscuit. Dengan total nutritional value, kalori 4120, protein 159, fat 234, dan karbohidrat sebanyak 345. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.